Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ba'du. Hadirin jamaah zuhur Masjid Busdai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur dengan ucapan tahmid kepada Allah karena atas petunjuknya, atas hidayahnya dan juga kudrahnya. Pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita selaku muslim, selaku mukmin, yaitu salat zuhur berjamaah, dan insyaallah kita sambung dengan upaya kita untuk selalu saling mengingatkan kepada jalan kebaikan, jalan ketakwaan dan jalan kesabaran. Kemudian salat dan salam mari kita senantiasa sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan salawat itu mudah-mudahan tumbuh dalam diri kita, dalam jiwa kita, keinginan yang kuat untuk selalu beruswah kepadanya. Beruswah dalam segala hal, dalam kehidupan, dalam kaitan kita sebagai pribadi, bagian dari keluarga, sebagai orang tua, maupun bagian dari masyarakat, dan dalam akhlak atau bermuamalah dengan sesama. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, seperti yang telah disampaikan tadi di awal bahwa tema kajian atau tema tausiah kali ini adalah apakah saum kita itu diterima Allah atau tidak. Ini gampang-gampang susah ya jawabnya. Ya gampang kalau kita mungkin sederhananya husnudzon sajalah kepada Allah bahwa amal ibadah ini diterima Allah gitu ya, husnudzon. Itu gampangnya. Tapi susahnya itu adalah terus bagaimana mengukur. Karena kan segala sesuatu itu ada ukuran, ada takaran, ada kadar. Nah, terus dari mana kita mengukur bahwa saum kita ini diterima? Ya. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, untuk memahami atau menjawab apakah saum kita ini diterima oleh Allah atau tidak, ini juga sama bisa kita terapkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ya, jadi ini pertanyaan yang sifatnya bisa diterapkan pada amal-amal yang lain secara umum, secara general. Jadi apakah sholat kita diterima atau tidak? Apakah zakat kita diterima atau tidak? Gitu ya. Apakah sedekah kita itu diterima atau tidak? Apakah baca Quran kita juga diterima atau tidak? Jadi banyak sekali amal-amal ini yang boleh jadi akan kita ukur kualitasnya dengan hal-hal yang nampak atau yang tidak nampak, gitu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau kembali kepada syarat diterimanya amal, itu paling tidak ada 4 ya. Yang pertama adalah adanya iman. Sebab tanpa iman tidak mungkin ya, akad itu akan ada bahwa kita berbuat kebaikan tapi dimaksudkan, diniatkan kepada siapa atau atas perintah siapa, itu tidak akan jelas. Maka yang paling utama agar amal-amal kita ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adanya iman dalam diri kita ya. Sebagaimana di dalam surah An-Nahl ayat 97 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, asalkan dia itu beriman ya, maka ya, Allah akan menerima amal-amalnya gitu ya. Jadi man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Nah, asalkan dia itu mukmin, maka Allah menerima amalnya. Jadi pertama adalah adanya iman. Ya, adanya iman. Dan janjinya itu dalam surat itu adalah fanuhyiyannahu hayatan thayyiban. Itu janjinya, janji Allah.
Kalau misalnya dia itu mukmin, beriman, beramal saleh, laki atau perempuan, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Nah, sekaligus itu juga menjadi ciri bahwa amal itu diterima. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, amal-amal kita itu diterima adalah kalau kita mengerjakannya dengan ikhlas. Ikhlas khalisatan, jadi tidak bercampur, tidak terkontaminasi, betul-betul lillah. Salatnya, zakatnya, saumnya, apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu dasarnya adalah harus ikhlas. Nah, di Al-Quran juga di surah Al-Bayyinah diungkapkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku tidak perintahkan engkau untuk beribadah kecuali dengan keikhlasan. Jadi dalilnya di surat An-Nahl, kemudian di surat Al-Bayyinah. Satu iman, yang kedua syaratnya adalah ikhlas. Ikhlas tidak bercampur. Jadi betul-betul niatnya bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin didengar, bukan untuk menunjukkan kemampuan kita dan lain sebagainya, tapi itu semata-mata adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita salat, ya, baik itu salat sunnah, salat wajib, salat tarawih, itu semata-mata adalah karena memang untuk mencapai ketakwaan itu mesti ada simulasinya. Ya. La'allakum tattaqun, baru harapan. Tidak langsung jadi takwa itu, tapi ada simulasi-simulasi yang kita kerjakan. Apa itu? Semua amal-amalan yang memang ada di dalam kebaikan bulan suci Ramadan itu sendiri. Jadi iman dan ikhlas yang ini kalau misalnya betul-betul dasarnya kuat, hadirin rahimakumullah, akan menjadi landasan bagi niat kita yang lurus, gitu ya. Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Nabi bersabda, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Begitu juga segala macam perkara tergantung pada yang diniatkannya. Fa in kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kalau hijrahnya, kalau niatnya karena Allah dan Rasul, maka ia akan dapat Allah dan Rasulnya. Fa in kanat hijratuhu lidunya, kalau untuk dunia yusibuha, dia juga dapat dunianya. Au imra'atin yankihuha, atau niatnya karena hijrah itu karena perempuan, juga dia mungkin dapat perempuan. Jadi hijrah itu tergantung pada apa yang diniatkannya. Ila ma hajara ilaihi, kata Nabi. Nah, oleh karena itu ini penting untuk kita perhatikan bahwa setiap pekerjaan, setiap amal, setiap kegiatan, aktivitas yang kita maksudkan dalam kaitan beribadah, baik itu mahdhah atau ghair mahdhah, baik itu yang langsung tersambung kepada Allah, hablum minallah maupun hablum minanas, maka satu, imannya harus ada. Yang kedua, ikhlas. Dan ini melandasi niat yang benar nantinya. Nah, yang ketiga, hadirin rahimakumullah, adalah ilmu. Ya. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Itu di Az-Zumar ayat 9. Apakah sama orang berilmu dan yang tidak berilmu? Nah, ilmu ini menjadi syarat diterimanya amal. Kenapa? Karena dalam ilmu itu ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah, ya. Mana yang menentukan sah dan tidaknya kan di situ dipelajari. Nah, oleh karenanya kalau misalnya ilmunya belum memadai, berarti kita harus belajar, mencari, mendapatkan, mengkaji, mendengar, ya, mendiskusikan, begitu, agar kita tahu untuk sampai pada amal ini benar diterima Allah itu apa syaratnya. Ya. Sebagaimana kalau kita sholat, ya, bahwa untuk mendirikan sholat itu disyaratkan suci, maka ada wudu. Nah, kalau tidak ada wudu kan berarti tidak sah. Beramal juga sama. Kita berzakat memberi aja, tapi zakat fitrah itu apa? Ya, atau zakat mal itu berapa persen? Nah, itu kan kaidah. Ya. Jadi kualitas amal itu sangat ditentukan dari ilmu yang juga kita fahami. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah tentu syarat amal diterima itu adalah karena ada contoh dari Nabi, ittiba kepada Rasul. Apa yang kita laksanakan ini di bulan suci Ramadan, baik itu memperbanyak baca Qur'annya, memperbanyak sedekahnya, salat atau qiyamul lailnya, ya, salat tarawih, itu adalah semua dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau ittiba kepada Rasul, insya Allah sampai kepada Allah, karena beliau adalah uswatun hasanah, adalah satu-satunya figur bagi kita di dalam kehidupan ini, baik dalam kaitan muasyarah, ya, atau muamalah antar manusia, maupun konteksnya nanti beribadah, ya, menunjukkan sikap kita sebagai mukmin dan muslim.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup nabi itulah yang menjadi panduan, tuntunan, ya, figur uswah untuk kita di dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kaum muslimin rahimakumullah, 4 hal ini menjadi syarat diterimanya amal. Nah, kemudian kalau misalnya kita coba tempatkan pada amal-amal yang spesifik kayak tadi, apakah saum diterima, apakah sholat kita terima, ya. Ini ada nggak yang misalnya bisa menjamin bahwa sholat kita, saum kita terima? Tidak ada, ya. Tidak ada yang bisa menjamin pasti bahwa amal kita terima, kecuali yang tahu itu Allah sendiri. Karena Allah adalah yang Maha tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu persis amal-amal itu dasarnya apa, motivasinya apa. Ma baina aydihim wa ma khalfahum. Jadi apa yang tampak dan apa yang di belakangnya, yang diniatkan, yang motivasinya yang oleh kita tidak nampak, gitu ya. Pasti tidak akan nampak karena tidak tahu, hati itu tidak bisa diketahui langsung. Tapi Allah Maha tahu. Nah, jadi siapa yang bisa memastikan amal itu diterima dan tidaknya? Allah langsung. Nah, tapi dalam hal ini Allah juga memberikan kaidah bahwa syarat diterima tadi diantaranya adalah mukmin, ya, atau beriman. Yang kedua ada ikhlas. Yang ketiga itu ada ilmu. Yang keempat ittiba kepada Rasul. Nah, oleh karenanya nanti kalau ini benar-benar sudah terwujud, maka hasilnya pun akan baik. Kalau Ibnu Athaillah mengatakan man wajada samrata amalihi ajilan. Jadi barang siapa yang menemukan kebaikan, buah kebaikan dari amal itu langsung, ya, dalilun ala qabulil amal, maka itu adalah tanda diterimanya amal, katanya. Jadi tanda atau ciri amal diterima itu adalah berarti ada kebaikan, ya, dari apa yang kita kerjakan. Nah, para ulama salaf juga mengatakan inna min ajza'il hasanat al hasanatu ba'daha wa inna min ajza'i sayyi'at as-sayyi'atu ba'daha. Jadi balasan bagi kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Demikian juga keburukan itu, balasan keburukan itu, ya, itu juga keburukan, adanya keburukan setelahnya. Nah, berarti kalau begitu dari segi waktu untuk mengukur kebaikan dan amal-amal kita bulan suci Ramadan ini bagaimana? Lihat setelah Ramadan, Bapak Ibu. Kalau setelah Ramadan itu menjadi lebih semangat, lebih meningkat, ya, itu berarti ciri, kata para ulama, atau tanda bahwa amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekarang kita banyak berbagi, bersedekah, gitu ya, banyak memberi, tidak ada perasaan ragu, tidak ada perasaan takut kurang, ya, atau kekurangan karena kita berbagi. Sekalipun misalnya hanya tradisi, ya, membagi angpau, ya. Kan kita biasanya kalau bulan suci Ramadan pas sudah masuk Id, besoknya itu semua harus bahagia, kata Rasul. Jangan sampai ada yang sedih, kata Rasul. Kalau sudah masuk waktu Id, maka bebaskanlah, ya, orang-orang yang bersedih itu dengan kita berbagi. Begitu. Anak-anak yatim juga sama, jangan sampai mereka merasa sedih, ya. Makanya sampai Rasulullah, ya, diriwayatkan begitu dalam sejarah, beliau pernah, ya, mengambil seorang anak yang yatim yang kemudian disampaikan bahwa maukah engkau jika aku ini sebagai bapakmu. Luar biasa itu. Jadi tidak boleh ada kesedihan. Nah, mungkin ini kaitan dengan tradisi, ya, walaupun sebetulnya tidak dalam kaitan kita harus membagi-bagikan angpau atau THR, gitu ya. Tapi setidaknya mungkin THR itu memberikan kebahagiaan, ya, bagi anak-anak, bagi ponakan, begitu. Nah, niatkannya kita berbagi saja, ya. Jangan niat ngasih THR, Pak, karena THR itu nggak ada dalilnya. Tapi berbagi itu iya. Nah, terbungkus oleh tradisi, maka di situ kita membagi sesuatu, memberi sesuatu pada orang, gitu ya. Jadi tradisi itu sejalan dengan prinsip-prinsip agama. Di mana letak searahnya, sejalannya? Ya karena berbaginya itu, ya. Nah, kalau tidak ngasih THR gimana? Ya sebetulnya tidak masalah. Tidak terkait dengan wah nggak terima nih amal ibadahnya, saumnya nggak terima kalau nggak ada THR. Nggak begitu. Tetap aja saum terima sepanjang tadi 4 syarat itu ada. Tapi itu budaya. Hanya budaya itu memang sejalan dengan prinsip dasar Islamnya apa? Berbaginya. Ya, makanya tidak dilihat dari besar kecilnya, kan yang penting bagaimana membagikan orang.
Ya salah satunya mungkin untuk anak-anak itu kan kita mungkin memberi sesuatu, memberi baju, memberi kue, ya, memberi mungkin makanan atau juga uang, ya begitu. Nah itu benar. Jadi hanya untuk membahagiakan saja pada hari Id itu, ya. Nah, tapi nanti setelah Id ini terukur juga. Kalau misalnya berbaginya makin hebat, nah itu berarti ciri amal itu menurut para ulama diterima. Ya. Meskipun ini sekali lagi ya, bahwa ini tetap dalam ukuran kasat mata kita manusia. Lebih jauh lagi tentu yang namanya niat itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dan juga kaitan dengan bagaimana hubungan kita dengan Allah dalam soal amal-amal itu, hadirin rahimakumullah, Nabiullah SAW juga mengutarakan. Ini hadisnya hadis qudsi ya, dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah pernah bersabda, ya, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, berarti ini hadis qudsi, ya, yang redaksinya langsung dari Allah, tapi disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, dalam hadis itu diungkapkan, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini, kata Allah, akan sesuai dengan prasangka hambaku. Ana inda dhanni abdi bi. Ya. Idza dzakarni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatku, katanya dalam dirinya, aku juga mengingat dia dalam diriku, kata Allah. Nah, kemudian fa idza dzakarni, ya, fi mala'i, kalau dia juga mengingatku dalam kumpulan, dalam kerumunan orang, dia ingat Allah. Nah, Allah juga sama membalasnya, zakartuhu fi mala'i khairin minhum. Bahkan aku akan mengingat dia, katanya, dalam kumpulan yang lebih mulia, yaitu siapa? Di antara para malaikat. Kita akan diingat, ya. Seorang hamba ini akan diingat oleh Allah di depan para malaikatnya. Bahkan, ya, boleh jadi diagung-agungkan. Karena dalam sebuah hadis juga diungkapkan bahwa kalau bulan suci Ramadan, orang-orang yang saum itu dibangga-banggakan. Wa ibahiyallahu bihi malaikatah. Allah membangga-banggakan orang yang saum di depan para malaikatnya. Coba. Malaikat itu kan makhluk yang mulia, ya, makhluk yang penuh dengan ketaatan. Tapi orang yang saum itu sampai dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat tersebut. Nah, itu hadirin sekalian. Jadi satu, ya, tentu kita husnudzon, ya, sambil kita juga mengakui di hadapan Allah, ya Allah, betapa hamba ini sebetulnya masih banyak kekurangan, masih banyak memiliki, ya, kelemahan. Ilmu kita belum memadai, ya. Ibadah kita juga belum sungguh-sungguh, niat kita masih bercampur. Tapi ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Sebabnya kita selalu memohonkan, Rabbana taqabbal minna, ya, salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana. Semua pokoknya minta, ya Allah, diterima amal ibadah kita itu. Salat saya, salat kita, ya, salat kami, ya Allah, ya, ibadah kami yang lain, silaturahmi kami, usaha kami dalam berbagi, memberi, bersedekah, berzakat, ya Allah. Meskipun Kau tahu bahwa kami masih sangat lemah, masih banyak berbuat dosa, masih sering berbuat khilaf, tapi ya Allah, kiranya Engkau, gitu ya, dengan kasih sayang-Mu itu bisa menerima kami yang lemah ini, yang kekurangan ini. Begitu. Nah, apalagi di bulan di waktu terakhir bulan Ramadan kan. Allahumma anta 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim, atau fa'fu anna ya karim. Tidak ada ucapan yang itu dihadiskan oleh Nabi, ya, bahwa ucapan di 10 terakhir bulan suci Ramadan, di hari-hari terakhir, di saat kita akan berpisah dengan Ramadan, maka ucapan itu sangat penting. Ya Allah, ampuni kami, maafkan kami, ya, dengan segala kelemahan dan kehilafan dari kami, dengan segala sesuatu yang mungkin masih banyak, ya, keburukan pada diri kami, banyak hal-hal yang berlebihan dari diri kami, ya Allah. Tapi saat ini kami memohon kepadamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari di akhir Ramadan ini, di hari terakhir ini, perbanyak, ya, sungguh-sungguh kita menyampaikan doa. Karena tadi sesungguhnya tidak ada yang tahu amal ibadah kita terima kecuali Allah sendiri.
kalaupun ukuran-ukuran bahwa setelah itulah kebaikan itu kan masih ada yang dilihat oleh kita karena nampak saja kasat mata, tapi di balik itu juga tetap motivasinya kita nggak tahu. Orang apa niatnya, orang apa keinginannya tidak tahu. Tapi kita hanya berharap memohonnya. Sekali lagi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Allah. Aku akan sejalan, sepaham, sesuai dengan perasaan hamba-hambaku. Maka marilah kita berhusnuzon kepada Allah. Dengan segala kelemahan kita ini, Allah memaafkan dan menerima amal-amal kita. Semoga atau mudah-mudahan semua ini bisa betul-betul terwujud. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.